untuk segmen kajian inspirasi Ramadan pada hari ini yaitu merupakan segmen bedah buku yang dimana merupakan salah satu dari beberapa segmen kajian inspirasi Ramadan yang diselenggarakan oleh DKM Al-Huriyah IPB. Dan pada kesempatan kali ini yaitu akan dibawakan oleh narasumber kita bersama yaitu Profesor Dr. Insinyur Uwais Sunarti MSI dengan bedah buku dengan judul buku yaitu Jangan Sampai Menyesal. Oke, kita semua udah nggak sabarnya untuk sama-sama menyimak itu untuk bedah buku pada kesempatan pada pagi hari ini gitu. Selanjutnya, moderator pada pagi hari ini yaitu merupakan Ibu Rizda Rizkilah SSI MSI. Dan selanjutnya untuk sesi materi dan diskusi akan diserahkan kepada Ibu moderator, saya silakan. Baik, terima kasih, Mas Rohib. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizda Rizkilah, merupakan dosen dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, dan alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh panitia dan juga kepada guru saya, Profesor Ais Sunarti. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa memandu bedah buku ya pada pagi hari ini. Dan juga yang saya hormati Ketua DKM Al-Huriyah dan Direktur IPB Press dan juga seluruh panitia pada pagi hari ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, nikmatnya dan sehat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah di 10 hari terakhir pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam kegiatan yang insya Allah akan penuh dengan manfaat. Dan hari ini kita akan mengupas secara mendalam buku yang berjudul Jangan Sampai Menyesal karya dari Profesor Ais Sunarti, dan ini juga merupakan buku yang sangat saya pribadi rekomendasikan untuk bisa dibaca ya oleh seluruh masyarakat Indonesia ya khususnya. Dan Profesor Ais merupakan seorang akademisi dan pemikir terkemuka yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang kajian ilmu keluarga dan juga perlindungan keluarga Indonesia. Dan buku yang akan dibedah pada hari ini juga bukan hanya sekedar kumpulan tulisan atau mungkin kata-kata, tapi juga merupakan cerminan dari pengalaman, penelitian, serta pemikiran mendalam tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan keluarga dengan lebih baik dan juga memilih pilihan-pilihan strategis serta bagaimana kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Melalui bedah buku hari ini juga kita akan mengupas gagasan-gagasan inspiratif dari Profesor Ais Sunarti yang diharapkan juga bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua. Baik, langsung saja saya ingin mengundang Prof. Ais selaku narasumber. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah, segar, semangat Alhamdulillah. selalu. Baik, mungkin saya langsung saja persilakan kepada Prof. Ais untuk bisa memaparkan materi hari ini. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Bu Rizda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Huriyah, Profesor Munif, dan seluruh jajarannya di DKM Al-Huriyah yang menyelenggarakan acara Semarak Ramadan yang insya Allah semakin membawa Ramadan kita semakin mendekat, semakin takwa ya, menikmati saum di bulan Ramadan untuk semakin takwa. Kemudian Direktur IPB Press, Pak Erik, terima kasih. Ini bukunya tahun 2021 waktu itu dibedah, tapi nampaknya akan terus relevan ya. Mungkin nanti bisa diupdate begitu buku ini. Dan seluruh jajarannya dari PB Press, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini, subuh-subuh mengikuti acara dari DKM Huria, semoga Allah limpahkan rahmat karunia-Nya dan keberkahan kepada kita semua. Bapak Ibu semuanya, saya ingin tahu apakah seberapa banyak ya yang sudah membaca buku ini. Bolehkah angkat tangan? Angkat tangan siapa di sini yang sudah membaca buku ini? Oke, ada beberapa.
tapi banyak yang belum ya, berarti nggak apa-apa. Artinya bahwa betul acara ini bermanfaat karena ternyata memang terus harus disosialisasikan, diedukasikan ya. Sebagian sudah di sini, tapi sebagian besar sepertinya belum. Jadi alhamdulillah acara ini artinya juga acara yang sangat bermanfaat untuk edukasi dan advokasi. Sebetulnya saya tadi cari pantun ini untuk ini semangat pada pagi hari ini. Cuma tanya Meta pantunnya nggak bagus gitu ya. Tanya chat GPT nggak sempat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang bisa bikin pantun di chat nanti dan bagus, insya Allah saya akan kirim bukunya. Ya, selain juga ada e-book yang bisa di-download dari webnya IPB Press maupun di Femlink itu ada e-booknya ya, itu free. Memang saya meniatkan untuk dibaca secara luas ya. Jadi sudah dibuatkan e-booknya juga oleh IPB Press dan kalau nggak salah ada di webnya IPB Press juga. Ya silakan Bapak Ibu untuk membacanya. Tapi nanti yang bikin pantunnya bagus, insya Allah kita kirim bukunya ya, nanti minta alamatnya. Nah, kemudian sebelum mulai, saya minta bantuan Bu Risda untuk menayangkan Slido. Boleh? Kita mulai dulu ya Bapak Ibu dengan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan sederhana. Mohon kerjasamanya untuk menjawab singkat aja ya. Silahkan Bu Risda. Ya, kita ingin tahu Bapak Ibu untuk kita diskusi lebih lanjut ya. Nah, silakan ada pertanyaan ya, apa itu SOGI? Nah, silakan Bapak Ibu langsung gabung, diklik dan dijawab. Mungkin nanti diklik yang respon ya Bu Risda ya. Ya, Ya. Mangga, ayo kerjasamanya Bapak Ibu, saya silakan. share link Slido-nya di chat room ya Bapak Ibu, silakan. Nah, itu tinggal diklik, kemudian Bapak Ibu masuk. Ya, beberapa menit kita cek dulu, cek ombak dulu nih ya. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang tahu tentang istilah SOGI? Nah, SOGIE. Oke, ada 3 partisipan typing. Oh, belum tahu. Boleh, yang belum tahu juga sebut aja. Tidak tahu. Oke, lanjut. Boleh. Masih ada 4 partisipan yang typing. Oh, juga ada yang yang di chat ya. Tidak masuk ke Slido, tapi ada di chat. Ada yang belum tahu, Enggak tahu Bu, Afwan. Oke. Oke, sexual orientation and gender identity ada yang menjawab itu. Terus yang lainnya apa? Lagi masih ada 6 partisipan typing ya yang mengetik. Oke, udah 17 yang bergabung dari 173 nih Bapak Ibu yang ada di sini. Oke. Oke, ya. Jadi nampaknya yang sudah tahu nih yang sudah ikutan pelatihan kemarin ya. Ada dari Majalengka, ada dari MAN 9, MAN berapa. Jadi kemarin kita ada pelatihan manajemen risiko bencana sosial, orientasi, dan perilaku seksual menyimpang. Mudah-mudahan nih bukunya juga diterbitkan IPB Press nih Pak Erik. Nanti ada buku tentang ini untuk manajemen risikonya ya yang akan jadi panduan bagi sekolah-sekolah untuk mengembangkan manajemen risiko. Disebutnya bencana sosial ya, bencana sosial agar lebih luas dan lebih detailnya adalah orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Oke, makasih Pak Erik. Ya, katanya kami siap support. Nah, jadi buku yang memang kita rencanakan untuk disebar seluas-luasnya dan free ya, free aja, nggak apa-apa. Oke, jadi ini ada lagi pemahaman mengenai ketubuhan, orientasi seksual, dan gender. Kemudian sexual orientation and gender identity. Ada yang belum tahu. Boleh, nggak apa-apa yang belum tahu, nggak apa-apa. Sebut belum tahu, karena nggak akan dinilai ya ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, sudah 30 yang bergabung di Slido dan kemudian ada sekitar 33, enggak 33 ya, yang ini di chat ada pantun tadi ya. Pantunnya bagus-bagus nanti kita lihat ya.
Nah, yang belum tahu, belum paham, nah di sini ada juga yang sudah nih, yang sudah lengkap ya. Baik, nah ini ada yang sudah lengkap, Bu Yuni Sugiyarti, Pak Kamil, Man 9 Jakarta Timur ya. Baik, kita masuk sekarang ke pertanyaan kedua ya. Sebentar aja karena waktu kita terbatas. Pertanyaan kedua, silahkan yang mengetahui tentang apa sih bahayanya yang namanya CSE, Comprehensive Sexuality Education. Namanya bagus ya, pendidikan seksualitas komprehensif. Nah, tapi dia bahaya banget gitu ya. Nah, apa sih bahayanya? Boleh silakan di share juga kayaknya ya, slide bagian ini ya, linknya ya, Bu Risda, di chat room. Slide-nya, linknya sama, Sama? Prof. Sama. Oke. Nggak akan nyasar ke yang tadi, enggak ya? Tidak, Prof. Oke. Ini sudah ditampilkan. Ya, jadi ini sudah ada 2 yang jawab. Untuk yang ini ada 4 partisipan yang typing. Yang memang tidak ke link, boleh juga Bapak Ibu jawab di chat ya, nggak apa-apa. Seseorang untuk memilih, padahal takdir setiap orang sudah ditentukan. Memilih apa nih, Pak, Ibu ya? Apa tuh katanya ya? Bisa menjadi modus prop sehingga terjadi penyalahgunaan. Terus bungkusnya mengedukasi, malah kampanye mengenai orientasi seksual menyimpang. Ada yang sudah lengkap, tapi nggak apa-apa, nanti kita baca yang sudah lengkap ya. Tidak paham kenapa berbahaya, sepaham saya, memahamkan anak untuk memahami tubuh mereka dengan benar ya. Ya, jadi konsepnya bagus banget, namanya, sorry bukan konsepnya, namanya bagus. Tapi kalau kita buka di dalamnya, ini sangat-sangat mengerikan ya. Coba. Oke, kita tunggu ya. Udah 15 orang yang bergabung. Masih ada 5 yang mengetik. Kita tunggu. Rentan membuat seorang pribadi ingin mencoba gender lain secara bebas, tidak sesuai fitrahnya. Ya. Maka memang berbahaya kalau tidak tahu dasar hukum Islamnya. Mengajarkan kebebasan seksual tidak sesuai nilai budaya Indonesia. Boleh digeser lagi Bu Risda, apalagi yang ada jawabannya, yang sudah ada jawaban. Selain ada yang sudah lengkap, nanti kita baca ya. Karena dapat komprehensif sexual education, kontennya berbahaya mengandung kebebasan seksual. Mengubah orientasi dan perilaku seksual yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial, budaya, dan agama. Oke, lanjut. Tepatnya di mana? Gitu ya. Tepatnya di mana masalahnya ya, yang CSE ini. Baik ya, ini sudah 20 yang bergabung, 1 orang lagi yang menulis. Dan insya Allah ini kan akan direkam ya, Bu Risda ya. Nah, baik Bapak Ibu, ya itu ya jawabannya kita sudah baca bersama, jawaban dari Bapak Ibu untuk yang kedua ini ada 21 yang berpartisipasi. Baik, cukup mungkin Bu Risda ya untuk yang pertanyaan ini. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Maaf, belum dipindah. Oke, saya akan share screen dulu untuk video ya. Sebentar tentang kelihatan ya. Mudah-mudahan terdengar, ini sudah share sound. Are you going to introduce yourselves, or do I have to do it for you? I'm Bethany. I'm a triracial cisgendered girl fag. I identify as pansexual, and my pronoun is she. Okay. Hi, Emerson. Gender fluid, hetero-romantic, demisexual mutt, and redhead. My pronoun is Z. Hey, I'm Rabbit, genderqueer, tax attorney. I identify as Jennifer Aniston. Just kidding. V. Them, Ver. DX. Chinese Mexican agender intersex AFAB. My pronoun is they. Okay. All right, is it okay if I ask a few questions? Better than to assume you know the answers. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan ketangkep ya, ataupun nanti saya bantu jelaskan. Ini yang kedua. I am trigender, which means like a triangle, I have 3 genders, male, female, and non-binary.
And the difference between trigender and gender fluid is that I feel all three of these genders at the same time, all the time. It doesn't ever shift or change, or where I feel one gender more strongly than the other, like gender fluid tends to be. Also, I should recognize and accept that a lot of people don't see non-binary as a third gender. They see it as something completely separate from the binary of male and female. But for me, it's like a third gender. Or I guess you could call it a third identity. Oke, Bapak Ibu, jadi itu ya saya ingin memberikan memberikan PR kepada Bapak Ibu tentang konsep gender ya. Jadi gender itu tidak seperti yang kita pikirkan. Gender itu suatu konsep yang dinamis terus berubah, diproduksi konsepnya dari para pengembangnya ya, yang kemudian mau nggak mau kita pun terpengaruh. Jadi bukan hanya keadilan gender, kesetaraan gender, ada cisgender, ada identitas gender, ada ekspresi gender, ada transgender, ada gender queer, banyak sekali macam-macamnya, sehingga itu membuat kita harus paham tentang konsep itu yang tidak netral, dia punya ideologi ya, sehingga dulu gender itu adalah konsep tentang jenis kelamin sosial, sekarang sudah merangsek menggantikan dengan jenis kelamin biologis. Jadi kalau sekarang dulu jenis kelamin itu laki-laki perempuan, sekarang istilah jenis kelamin atau seks itu diganti dengan gender, sehingga bukan hanya male and female, tapi juga others, ada subgender dan macam-macam. Ya, jadi ini harus kita pahami bahwa konsep ini sangat dinamis ya, dan kaitannya dengan nanti yang disebut dengan identitas gender, ekspresi gender, dan itu bagian dari sexual orientation and gender identity and expression atau SOGI. Itulah platformnya LGBT ya. Nah, baik, itu sebagai pengantar dulu. Nanti di tengah pembahasannya saya akan hubungkan ya dengan konsep yang barusan disampaikan. Jadi pada pagi hari ini kita akan membedah, namun tentunya karena ini cukup banyak halamannya, besarannya akan saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kenapa sampai saya memberikan judul ya, jangan sampai menyesal. Semua orang tidak ingin menyesal, tapi penyesalan itu datang ketika sesuatu sudah terlanjur terjadi. Artinya kemampuan prediksi, antisipasi itu begitu rupa tidak bisa dikontrol sehingga terjadi dan datanglah penyesalan. Ada penyesalan terhadap sesuatu yang mungkin bisa ditolerir ya, bisa dimaafkan, bisa dengan mudah untuk kita berdamai. Tapi kalau perubahan itu menyangkut sesuatu yang sangat besar terkait dengan orientasi seksual, apalagi kalau sudah berperilaku seksual menyimpang dan terlanjur jauh, dan mereka mengidentifikasi dirinya seperti itu, maka walaupun walaupun itu mungkin untuk disembuhkan karena itu adalah penyakit, tapi hidup tidak akan sama lagi gitu ya. Jadi yang terbaik adalah mencegahnya. Jadi perlindungan yang terbaik adalah pencegahan. Nah, mengingat untuk jangan sampai menyesal inilah yang supaya membuat kita untuk mengedepankan kepada pencegahan ya, karena pencegahan adalah inti dari perlindungan. Baik, di buku ini ada 6 bab ya Bapak Ibu ya. Pertama saya berikan judul titik yang menentukan. Itu bab 1, ada risiko di balik solusi. Ada solusi yang dianggap sebagai solusi terhebat, ternyata risiko besar di situ ada. Yaitu ketika kita bicara tentang RUU PKS dulu, penghapusan kekerasan seksual. Dianggap sebagai solusi, tapi di situ bahayanya luar biasa. Ya, kalau yang mengetahui tentang apa itu definisi, apa ideologi di balik itu, apa gerakan global di balik itu. Kemudian bab ketiga, ini gerakan dunia LGBT dan fenomenanya di Indonesia. Jadi buku ini dibuat tahun 2021, mengcapture keterlibatan saya dalam
hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual menyimpang sejak penelitian tahun 2015 gitu ya. Namun di situ ada banyak kesejarahan yang kita bisa tahu betapa luar biasa gerakan itu gitu ya, dan itu merangsek kemana-mana, masuk ke sektor eksekutif, yudikatif, legislatif, ke masyarakat ya, lewat perfilman, lewat dunia pendidikan, perguruan tinggi dan segala macam. Kemudian yang keempat, ini adalah landasan dan dampak yang terlupakan, tapi sebetulnya dilupakan, yaitu sumber acuan landasan yang seharusnya kokoh dan ajak, tapi kemudian pelan-pelan diubah. Kemudian nature versus nurture, karena selalu ada alasan bahwa itu adalah takdir, gitu, itu adalah genetik, gitu ya. Dan keenam adalah lindungi keluarga dari penularan perilaku dan promosi gerakan HAM LGBT. Ya, jadi ada 6 bab. Nah, yang pertama ini titik yang menentukan ya. Jadi di buku ini saya menceritakan sekilas ya, karena cukup panjang perjalanannya, tentang hasil penelitian tahun 2015 permintaan dari Kementerian PPPA ya, tentang youth resiliency, dan di situ saya melakukan penelitian di Depok, kemudian Kota dan Kabupaten Bogor, memetakan tentang resiliensi remaja. Salah satunya adalah ancaman terhadap remaja, bagaimana juga memetakan tentang faktor protektif bagi remaja agar punya resiliensi. Faktor protektif itu yang sifatnya internal maupun eksternal. Disitulah kemudian diperdalam dengan melihat apa sih ancaman yang dihadapi para remaja, anak dan remaja ya. Dan disitulah kemudian jadi tahu petanya, dibuat peta bekerjasama dengan kepolisian, Polsek, ya, kemudian dari NGO, dari berbagai komponen, memetakan sumber-sumber ancaman, titik-titik ancaman di jalan-jalan besar di berbagai titik di Bogor, Kota, Kabupaten, dan Depok, ya, sehingga kemudian menemukan kasus anak-anak 11-12 tahun yang telah karena akses pornografi di gadgetnya, kemudian belajar berhubungan sesama jenis, titik-titik tempat tawuran, tempat hubungan seks bebas ya, di situ kondom berserakan di sekitar jalan-jalan kita petakan semua begitu. Nah, itu sangat menyedihkan ketika terutama ya tadi menemukan anak-anak 11-12 tahun laki-laki ya, kemudian berkumpul bersama-sama belajar berhubungan seks sesama jenis karena mereka terekspos dari gadget, kemudian mereka ingin mencoba. Kalau misalnya berhubungan dengan lawan jenis, dia tahu akan ada kehamilan, sehingga mereka melakukan itu. Kemudian dilakukan pendalaman, mendatangi organisasi besar di Bogor, melakukan interview FGD dengan para gay, gitu ya. Saya kemudian mewawancarai mereka, dan kemudian semakin terkuaklah magnitud ya, persoalan tentang RSL dan sebagainya, sehingga saya punya angka 6.600 itu by name by address, ada nama, ada addressnya, ada alamatnya, dan itu kemudian meningkat terus ya. Jadi itu dari 2015 ke 2016 itu meningkat terus. Itu berbarengan dengan kasus-kasus yang ketika para pendukung LGBT itu bersuara lantang, waktu itu organisasi terbesar di Indonesia LGBT, mungkin ketiga lah, ada Gay Nusantara, ada Suara Kita, ada Arus Pelangi. Nah, Arus Pelangi ini kemudian mensu 7 pejabat publik karena bersuara untuk melarang tidak berkenan LGBT itu masuk kampus, waktu itu kasus di UI. Nah, 7 pejabat publik ini disu oleh mereka, dan kemudian ketika saya melihat di Januari tahun 2016, tanggal 15 Januari 2016, pendukung untuk petisi yang mensu 7 pejabat itu sekitar 560-an yang sudah tanda tangan untuk mendukung organisasi LGBT itu. Dan 120-an di antaranya itu adalah organisasi gitu ya. Padahal itu petisi baru dilakukan hanya beberapa waktu, beberapa hari. Dukungannya sudah sangat luar biasa ya. Nah, kemudian ketika anak sebagai pelaku, kemudian juga sebagai korban, kemudian ketika ancaman keluarga meningkat karena juga fakta-fakta perceraian itu ternyata bukan hanya karena masalah ekonomi, tapi karena satu atau dua-duanya itu adalah menjadi homo. Si istri jadi lesbi, si suami jadi gay, padahal sudah punya anak, si suami menceraikan istrinya dan anaknya, kemudian menikah dengan transgender, itu merebak di media.
Bahkan tahun 2014 sebelumnya, ketika 2014 ketika saya melakukan seleksi motekar, motivator ketahanan keluarga di seluruh kabupaten di Jawa Barat, 27 kabupaten kota di lapangan, saya menemukan data-data seperti misalnya Ciamis aja, Kabupaten Ciamis ya, yang termasuk kecil, itu yang namanya LSL-nya itu 1.400 gay. Dan angka yang di bawah usia 25 tahun itu angkanya besar sekali gitu ya. Jadi sungguh itu luar biasa, dan kemudian dengan pendalaman itu kita bisa melihat magnitude si OPSM ini di lapangan. OPSM itu adalah orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Nah, ketika kemudian kami melakukan judicial review ke MK, ya, itu diinisiasi dan diorganize oleh AILA, saya diminta sebagai salah satu pemohon. Nah, kemudian di sanalah semakin terkuat ya, betapa kekuatan mereka itu sudah sangat kuat begitu. Jadi selama pengusulan itu totalnya itu selama 2 tahun kurang, 2016-2017, dari trimester pertama sampai keputusan itu 2017 akhir. Kemudian tidak dikabulkan, dianggap sebagai salah alamat gitu lah, itu suatu diksi yang satir banget gitu ya. Kami tak henti-hentinya setiap hari membaca dokumen, ya, kemudian menganalisis berbagai dokumen, kemudian berhadapan dengan pihak yang pihak dalam tanda petik lawan, ya, yang tidak setuju dengan pengusulan kita gitu untuk perluasan pasal di dalam KUHP untuk melarang yang namanya cabul sesama jenis itu bukan hanya kepada anak dan anak jadi korban, tapi seharusnya ya antar semua pihak itu harusnya dilarang gitu ya. Antar anak sekalipun harusnya dilarang, karena anak sendiri usianya sampai 18 tahun, 19 tahun itu sudah mahasiswa. Antar orang dewasa juga harus dilarang gitu ya. Apalagi suka sama suka. Nah, itu tidak ada di dalam KUHP. Ketika kami usulkan, ternyata tidak dikabulkan oleh hakim MK dengan alasan bahwa itu bukan wewenangnya. Setelah 2 tahun baru dikatakan bukan wewenangnya. Tapi kalau kita lihat baca baca dari jawaban MK, di sana 4 hakim termasuk hakim ketua dan wakil hakim itu kan mengatakan sebenarnya memiliki dissenting opinion, pendapat berbeda dengan 5 hakim lainnya, dan pendapatnya seharusnya MK katanya memenuhi permohonan gitu ya. Nah, jadi dengan alasan yang sangat luar biasa. Nah, disitulah kemudian kami melihat kekuatan yang besar sekali untuk menolak permohonan kami. Jadi artinya ada kekuatan untuk agar pengaturan terhadap orientasi seksual menyimpang, perilaku seksual menyimpang itu begitu besar sampai kemudian pengajuan yang seharusnya didukung karena kita negara dengan Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian juga dengan konstitusi yang kuat bahwa beragama dan kemudian itu adalah hak bagi setiap penduduk, ternyata juga bisa dikalahkan. Nah, itu untuk di bab pertama saya cerita tentang itu. Kemudian yang kedua, saya ingin memotret tentang risiko di balik solusi. Jadi ini perlu didokumentasikan bahwa yang namanya gerakan global LGBT itu sudah merangsek masuk ke dalam naskah-naskah akademik di dalam penyusunan rancangan undang-undang. Ya. Jadi pembelajaran besar, pembelajaran penting dari RUU penghapusan kekerasan seksual saat itu adalah masuknya konsep sexual orientation and gender identity expression. Ini adalah suatu konsep SOGI yang namanya orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender. Itu masuk di dalam naskah akademik rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan mewarnai definisi kekerasan seksual. Jadi segala sesuatu kalau misalnya tidak disetujui tentang seksualitas berupa ucapan, perbuatan oleh seseorang kepada orang lain, tapi tidak disetujui menyebabkan misalnya ketersinggungan ya secara verbal, secara fisik, secara emosi tidak diterima oleh orang lain, maka itu dianggap sebagai kekerasan. Jadi pelaku yang tadinya menggunakan baik secara aksi apapun, kerlingan, kemudian
nasihat baik dari guru, dari orang tua ke anaknya tentang tidak boleh melambai, tidak boleh misalnya melakukan hal-hal yang di luar aturan agama, ketika itu dianggap tidak sesuai dengan keinginan si subjek ya, objeknya dari si subjek tadi, itu dianggap sebagai kekerasan seksual. Nah, jadi itu membahayakan sekali sehingga kemudian itu ditolak oleh banyak organisasi ya, sehingga suatu rancangan undang-undang PKS ini yang seharusnya tadinya itu semangatnya ingin segera diputuskan gitu ya, mendapat penolakan sehingga kemudian akhirnya para anggota dewan setelah dengan berusaha sedemikian rupa dari masyarakat melakukan RDPU ya, melakukan konsolidasi, advokasi, akhirnya kemudian menyadari bahwa ada persoalan dengan definisi kekerasan seksual. Akhirnya kemudian yang asalnya RUU ini akan semangatnya ingin digolkan secara cepat dengan alasan banyak kekerasan seksual, betul bahwa ada kekerasan seksual yang harus diselesaikan, tapi ketika menggunakan definisi yang seperti itu, maka di dalamnya itu termasuk tentang bagaimana sexual concern. Sexual concern itu adalah masuk di dalam definisinya kekerasan seksual. Itu yang sangat bahaya. Nah, kemudian di-drop oleh anggota dewan. Nah, ketika di-drop, kemudian kembali digaungkan kembali oleh para pengusung, para feminis diantaranya, kemudian dengan melibatkan para rektor perempuan dan sebagainya, kemudian membuat tanda tangan petisi untuk dimasukkan kembali dalam waktu yang sangat cepat, maka lahirlah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana SOGI ini dihilangkan karena diprotes ya di dalam naskah akademiknya, tapi semangatnya masih tetap sama. Jadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS adalah satu undang-undang yang tidak memiliki definisi apa itu kekerasan seksual. Jadi di dalam undang-undang ini karena pusing ya semuanya anggota dewan dan juga pengusungnya diprotes terus dengan definisi kekerasan seksual yang berasal dari luar, akhirnya kemudian mengeluarkan undang-undang tanpa definisi apa itu kekerasan seksual, sehingga ini bisa menjadi bola liar ya kalau misalnya diturunkan di dalam PP. Nah, maka kemudian di dalam Permen Kemendikbud ya yang tentang penghapusan kekerasan seksual itu juga definisinya masih menggunakan definisi kekerasan seksual yang lama, yang memuat tentang sexual concern. Artinya segala sesuatu dianggap kekerasan kalau tidak ada persetujuan. Tapi kalau ada persetujuan, maka dia bukan kekerasan gitu. Jadi kalau hubungan seks antar mahasiswa ya, antar siswa sekarang ini kan ada satgasnya. Selama itu karena suka sama suka ya nggak apa-apa gitu. Yang dipermasalahkan itu kalau ada ketidaksetujuan baru dikatakan kekerasan. Kalau suka sama suka, dia bukan kekerasan, sehingga tidak masuk di dalam satgasnya kekerasan seksual di sekolah dan di perguruan tinggi. Sehingga yang namanya apalagi LGBT gitu tidak masuk di dalam itu ya. Hanya masuk kalau ada kekerasan, ada perkosaan. Nah, di dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sekalipun itu ternyata juga ada satu konten yang dipermasalahkan oleh para pihak yang menolak rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, termasuknya adalah karena di dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga adalah ada semacam larangan ataupun upaya untuk bantuan bagi keluarga yang ada anggotanya itu memiliki orientasi seksual menyimpang. Itu diprotes keras karena itu adalah bagian dari private gitu ya. Selain juga ada alasan kenapa rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga seharusnya sih tidak mendapatkan penolakan ya. Bahkan kalaupun ada pasal yang dianggap tidak sesuai kan bisa diperbaiki. Tapi dalam waktu yang sangat singkat RUU Ketahanan Keluarga itu kurang dari 1 tahun itu ditolak dan di drop ya karena ada 5 fraksi yang tidak setuju dengan RUU Ketahanan Keluarga. Salah satunya adalah tadi aspek LGBT dan kedua adalah karena tidak memuat kesetaraan gender. Jadi karena dianggap tidak memuat kesetaraan gender, karena di dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga ini masih mempertahankan laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagaimana di dalam Undang-Undang Perkawinan, maka dianggap sebagai rancangan undang-undang yang tidak pro kesetaraan gender, sehingga kemudian ditolak habis-habisan oleh para feminis dan para pegiat kesetaraan gender. Nah, jadi ada peningkatan eskalasi dan perluasan keterpaparan keluarga dan generasi muda ya. Jadi ada konsep SOGI, tadi sudah saya sampaikan.
kemudian ada konsep CSE, Comprehensive Sexuality Education dalam modul-modul kesehatan reproduksi yang dikeluarkan oleh internasional NGO seperti Rugrats ya dengan Setara misalnya. Di situ kan memperkenalkan apakah kamu jadi aseksual, biseksual, homoseksual, heteroseksual, atau misalnya modul Aku Bangga Aku Tahu yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang diprotes, kemudian dicabut ya, setelah sekian lama digunakan, kemudian baru ketahuan, diprotes, baru dicabut. Itu juga mengajarkan tentang orientasi seksual, kemudian mengajarkan tentang sexual consent, ya persetujuan. Artinya kalau segala sesuatu karena persetujuan, maka itu nggak apa-apa. Jadi ada otoritas ketubuhan. Jadi setiap orang tuh punya otoritas, terserah mau apa. Jadi jangan ganggu gitu haknya sebagai individu untuk menggunakan tubuhnya seperti apa. Mau aku telanjang kek, mau aku jalan-jalan telanjang kek, kamu nggak boleh perkosa aku, itu hak aku gitu ya. Nah, jadi di CSE itu bahkan sekarang lebih menakutkan lagi. Anak usia 4 tahun pun bisa diajarkan untuk masturbasi. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti tentang internasional ITGS itu internasional kayaknya apa ya saya lupa. Untuk pendidikan ya, pendidikan seksual gitu ya. Nah, yang terbaru untuk tahun sampai 2030 konsep ITGS itu sampai mengurus anak dari mulai 0 sampai 4 tahun, termasuk yang 4 tahun itu bagaimana mengajarkan masturbasi, itu adalah haknya sebagai pleasure dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu silakan akses ya dokumen-dokumen internasional tentang CSE ini. Nah, terbaru, mohon maaf ini kan tidak ke YouTube ya, betul ya? Pak Panitia boleh confirm tidak di-share ke YouTube kan ini? Saya sudah minta untuk tidak di-share ke YouTube. Boleh konfirmasi nggak? Takutnya lupa. Sudah ya, Bu Rista sudah confirm ya bahwa ini tidak di-share ke YouTube. Halo? Iya, tidak, Prof. Oke. Sudah ada respon di chat. Ya, oke. Nah, jadi termasuk Bapak Ibu, saya perlu ceritakan ini. Kenapa? Karena menyedihkan ya bagi kita pendidik, kita orang tua yang menginginkan anak kita itu selamat dunia akhirat, termasuk berkaitan dengan seksualitasnya. Masa ya modulnya BKKBN yang ketiga tentang kita ya, tentang kita berani beraksi berkolaborasi untuk 10 sampai 14 tahun, yang berani beraksi 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun yang berkolaborasi itu mengajarkan tentang seksual liberal. Luar biasa ya. Karena apa? Karena penyusunnya adalah orang-orang yang telah mengembangkan comprehensive sexuality education di Rugret, di Setara, dibawa misinya itu ke pemerintahan, ke BKKBN dalam hal ini. Nah, itu telah dikeluarkan selama tahun 2021 dan telah digunakan selama 2 tahun sampai 2023 di seluruh Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu tahu isinya sangat-sangat luar biasa bahayanya. Jadi anak usia 10 sampai 14 tahun misalnya dikatakan bahwa seks itu yang sebaiknya adalah tidak melakukan hubungan seks ya. Abstinen namanya. Tapi kalau kamu sudah terlanjur aktif, maka gunakan kondom. Dan kemudian pacaran itu adalah normal, menormalkan pacaran sebagai salah satu ekosistem, ya disamakan dengan orang tua. Kemudian macam-macam sekali di modul itu, ya termasuk juga mengajarkan tentang orientasi seksual di situ. Pilihan tentang orientasi seksual, apakah aseksual, biseksual, homoseksual, heteroseksual, kemudian juga identitas gender bahwa orang dengan seorang dilahirkan dengan misalnya vagina, belum tentu dia jadi perempuan, terserah dia mau mengidentifikasi apa. Nah, itu tertulis di dalam modul yang usia 20-24 tahun yang kolaborasi, tentang kita berkolaborasi ya. Jadi ini sudah masuk merangsek ya konsep CSE ini ke modul-modul yang dikeluarkan oleh pemerintah dan digunakan di seluruh Indonesia. Bayangkan ya, sampai kemudian harus diprotes dengan cara tertentu, gimana caranya supaya ditarik dan diperbaiki ya. Jadi ini PR kita ya Bapak Ibu, kita ngajarin anak untuk taat patuh kepada Yang Maha Kuasa gitu ya, ternyata dirusak oleh pesan-pesan yang kadang-kadang kita nggak tahu itu telah menyebar ya di masyarakat. Kemudian tentang konten sexual consent tadi ya, dan diskriminasi, definisi diskriminasi itu kalau misalnya
Coba Bapak Ibu nanti silakan dipelajari ya di Undang-Undang TPKS. Ini juga salah satu PR kita ya. Kemudian juga muatan sexual concern. Sexual concern itu adalah persetujuan ya. Persetujuan melakukan hubungan seks antar suami istri setelah menikah mungkin oke, kita terima. Tapi kalau namanya sexual concern bagi orang yang belum menikah maka nggak relevan gitu. Apa gunanya membuat suatu konsep tentang sexual concern yang ditujukan kepada anak-anak, kepada remaja ya dalam modul-modul kesehatan reproduksi sebelum mereka menikah gitu. Ya, kemudian konsep identitas gender ini ada dalam Permendikbud ya yang digunakan sebagai satgasnya TPKS sekarang ini seluruh perguruan tinggi se-Indonesia dengan ancaman kalau tidak melakukan ini tidak akan mendapatkan dana waktu itu ya oleh menteri. Nah, kemudian juga masuk di aspek politik ya, akses kebijakan dan dukungan politik melalui 2 Komnas. Jadi ada 2 Komisi Nasional HAM, Hak Asasi Manusia dan Perempuan, ya Komnas Perempuan. Itu mereka dibayar oleh negara, dibayar gajinya oleh negara, tapi untuk memberikan karpet merah pengembangan LGBT di Indonesia. Ini harus benar-benar diprotes keras gitu ya. Dana dari negara diberikan bantuan, digaji, tapi ternyata memberikan karpet merah untuk LGBT di Indonesia. Kemudian di media, ini juga luar biasa kalau Bapak Ibu mengikuti untuk masalah kesehatan yang kena HIV AIDS, kemudian biayanya juga ditanggung dari biaya rakyat ya, pajak rakyat untuk mereka mendapatkan bantuan obat seumur hidup gitu ya. Karena ternyata kontribusi dari LSL laki-laki seks laki-laki gay itu cukup besar porsinya ya. Dari jumlah yang sedikit tapi porsi untuk membuat HIV AIDS berkontribusinya besar sekali. Kita ingat bahwa HIV/AIDS itu dulunya adalah penyakitnya adalah GRID, namanya itu Gay Related Immune Deficiency Order gitu ya. Nah kemudian mereka protes karena penemuan penyakit HIV/AIDS pertama itu adalah pada orang-orang gay, makanya dinamakan GRID, Gay Related Immune Deficiency Order. Nah kemudian mereka protes digantilah namanya menjadi HIV/AIDS. Pernikahan sesama jenis di luar negeri maupun di Indonesia sekarang Bapak Ibu coba ikutin ya, sekarang terbuka sekali di medsos itu pernikahan antara transpuan dengan transmen ya, kemudian membesarkan anak dan kemudian seperti dinormalkan gitu ya, nggak ada yang teriak lagi sekarang ini untuk muatan-muatan seperti itu yang akan membuat persepsi kita, anak-anak kita itu menjadi biasa, normal aja tuh itu mereka baik-baik aja. Kenapa kita harus sibuk ngurusin hidup orang gitu ya. Kemudian pendidikan ini masuk sekolah, dunia kampus. Bapak Ibu ingat mungkin ya kemarin ada di GM, dulu di Unhas, bicara tentang netral gender atau di ITB ya, yang kemudian sangat viral sekali ketika thrillernya penerimaan mahasiswa baru di ITB ternyata yang dijadikan modelnya adalah transmen, ekspresi gender, laki-laki berambut panjang, pakai rok, kemudian juga bergaya perempuan, dan dia jadi thrillernya penerimaan siswa di ITB, kemudian itu diprotes keras, dan setelah itu kemudian ITB mengeluarkan peraturan SA tentang larangan penyimpangan seksual, dan peraturannya sangat-sangat eksplisit ya, dan sangat bagus, saya pikir perlu untuk dicontoh oleh perguruan tinggi lain juga. Kemudian budaya, untuk di bidang budaya ini film, sinetron, iklan, talkshow, podcast ya. Kemudian juga fakta persatuan LGBT di TNI Polri terungkap ya. LGBT alasan perceraian, kekerasan dalam keluarga, kemudian keluarga sebagai subjek dan objek gerakan OPSM, dan kemudian juga bagaimana keluarga ini menghasilkan pelaku juga korban. Sehingga bagaimana keluarga tidak menghasilkan pelaku sehingga tidak jadi korban, itu menjadi agenda kita. Nah, kemudian ini gender unicorn-nya, ada gender identity, gender expression, ya, sehingga hati-hati dengan istilah gender, Bapak Ibu ya, tidak sederhana. Bukan soal pemberdayaan laki-laki dan perempuan, bukan, ya, tapi di situ ada ideologi. Nah, kemudian gerakan LGBT dunia dan fenomenanya di Indonesia, saya sendiri ya, memiliki bahan yang banyak, tapi tentunya dalam waktu yang sangat terbatas sekarang tidak mungkin ya disampaikan. Jadi tadi tentang dukungan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dukungan feminis dan pengusung kesetaraan gender yang kemudian orang-orangnya sama mendukung tentang LGBT sehingga tidak ada bedanya gitu gerakan itu. Kemudian juga media yang pro LGBT ya, seperti kenapa saya tidak mau sekarang
masukkan ke YouTube karena baru kemarin dengan RRI kami melakukan podcast tentang protes kepada atau memberikan ini kan kepada pemerintah untuk tidak mengembalikan Reinhard dari Inggris yang kemudian dihukum seumur hidup di Inggris ya karena dia telah melakukan pemerkosaan sesama lelaki di Inggris, korbannya sekitar 190-200 orang dan telah dihukum seumur hidup karena dari 59 korban dengan 153 kasus itu di pengadilan Inggris selama bertahun-tahun ya luar biasa menggemparkan. Nah, kemudian keluarganya meminta untuk pemerintah Indonesia, Kemenkumham untuk mengembalikan ke Indonesia. Sehingga kita harus teriak agar tidak melakukan itu gitu ya. Nah, ternyata juga podcast saya dengan RRI itu di-ban oleh YouTube ya berkali-kali. Jadi media itu ya pada umumnya pro LGBT Bapak Ibu. Sehingga tadi saya mau minta chat GPT untuk carikan tentang OPSM, saya mikir dulu gitu ya, karena mereka pasti nggak akan keluar ya. Nah, ini kemudian apa yang perlu kita lihat lagi dari gerakan LGBT dunia dan kemudian masuk ke Indonesia ya. Ada Yogyakarta Principle, ada pertemuan resmi konferensi dialog nasional ya tadi gugatan 70 pejabat publik yang bersuara lantang ya itu gugatan terhadap pakar, gugatan terhadap ahli media, gugatan terhadap dosen itu sudah terjadi di Indonesia ini ketika orang ingin membatasi bahkan ingin menyampaikan haknya untuk menasehati itu bisa digugat gitu ya sehingga orang akan berpikir ulang nanti ketika tidak ada perlindungan kan juga menggugat wali kota dan DPRD Kota Bogor ketika ada Perda KS ya itu sangat luar biasa dalam waktu singkat lupa saya 140-an tanda tangan dari organisasi LGBT memprotes wali kota dan DPRD Kota Bogor untuk membatalkan maka mereka buat naskah akademiknya dengan sangat cepat. Nah, jadi ini gambaran tentang Yogyakarta Principle, pertemuan soft law ya. Ini soft law yang diikuti oleh 27 atau 29 ya, ahli hukum internasional, ahli hukum HAM internasional ya. Salah satunya adalah dari Indonesia, dilakukan di Yogyakarta di UGM tahun 2006. Nah, salah satunya mengeluarkan satu prinsipal the right to promote itu adalah bagaimana bahwa orientasi seksual, identitas gender itu adalah merupakan hak asasi manusia sehingga seluruh negara yang hadir yang diwakili oleh ahli hukumnya itu untuk menyesuaikan dan menggunakan soft law ini. Dan di Indonesia ini masuk kepada Komnas HAM gitu ya. Nah, ini tahun 2013 Dialog Nasional LGBT di Bali. Ini adalah dialog nasional yang penting untuk kita pelajari hasilnya dari suatu program Being LGBT in Asia. Dan untuk Indonesia adalah Being LGBT in Indonesia disupport oleh USAID ya dan juga UNDP. Jadi di situ kemudian ada evaluasi tentang gerakan global mereka, gerakan LGBT di Indonesia ya, sehingga muncullah berapa banyak organisasi yang terdata ya, ada 200-an organisasi LGBT. Tahun 2015-nya itu, tahun 2013-nya di sana di sekitar 80 halaman dari laporan Being LGBT Indonesia itu kita bisa tahu bagaimana kemajuan mereka masuk mengadvokasi ke eksekutif, yudikatif dan legislatif bahkan juga ke ranah pendidikan. Jadi termasuk juga bagaimana mereka membuat lesson learn dari berbagai kasus-kasus ya, bagaimana mendukung kasus yang mereka dukung dengan lawyer dan sebagainya, termasuk salah satunya adalah bagaimana mereka mensuk seorang dosen yang telah memperlakukan mahasiswanya yang melambai dan dengan menegur. Jadi dosen itu menegur mahasiswa yang berpenampilan melambai, kemudian si mahasiswanya tidak terima, kemudian dia disu dengan disupport oleh lawyer ya, dan si dosen itu kalah. Dosen itu harus minta maaf. Nah, ini bukunya ya. Jadi bahkan mereka menggunakan istilah hidup LGBT di Asia ya, laporan Indonesia nanti ada di situ tentang masyarakat madani. Jadi istilah masyarakat madani lesbian, gay, biseksual dan transgender Indonesia. Jadi mereka menggunakan istilah masyarakat madani ya untuk masyarakat LGBT. Ini contoh ya Komnas Perempuan ketika melakukan seleksi komisioner Komnas Perempuannya adalah menghormati keragaman orientasi seksual sebagai syarat. Jadi kalau orang tidak menyatakan suatu pernyataan bahwa dia menghormati keragaman orientasi seksual, mau aseksual, biseksual, homoseksual, heteroseksual, maka tidak diterima sebagai calon
untuk komisioner Komnas Perempuan. Ya, jadi sudah masuk ke dalam seleksi syarat untuk jadi komisioner Komnas Perempuan. Nah, jadi pembelajaran dari gerakan global dan regional OPSM itu orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Ini kalau kita tidak penguatan nilai, ya, tidak melakukan koreksi perilaku dan perlawanan terhadap gerakan OPSM, perlawanan dengan metode tentunya yang baik, ya. Suatu negara pada akhirnya menerima OPSM, bahkan mengokohkan secara legal dengan aturan undang-undang. Jadi banyak negara yang dulunya against terhadap LGBT, tapi kemudian lama-lama karena tidak ada perlawanan dan dibiarkan sebagai HAM, maka kemudian negara itu menerima, bahkan melegalkan, ya, pernikahan sesama jenis. Nah, untuk gay politik, katanya jika dalam populasi itu ada 7% mendukung OPSM, mendukung itu tidak selalu sebagai pelaku, ya Bapak Ibu. Dia hanya mendukung bahwa itu adalah HAM dan dia berjuang untuk HAM-nya itu. Padahal misalnya orangnya normal, gitu ya. Maka cukup untuk melegalkan OPSM di negara itu. Jadi kalau kita bisa berhitung dengan penduduk kita berapa, sekarang 270 sekian juta, 7%-nya berapa? Ya, jadi pertanyaannya dari pembelajaran gerakan global dan regional OPSM itu, relakah Indonesia menjadi negara yang melegalkan? Ya. Jangan sampai karena mereka berjuang atas nama haknya, tapi kita tidak berjuang untuk kemudian melakukan counter attack, perlindungan kepada generasi penerus kita, maka suatu ketika someday bendera kita akan berada di bendera negara-negara yang melegalkan OPSM, karena Indonesia adalah negara yang sangat seksi untuk dikalahkan. Ya, sekarang kita negara kedua terbesar dengan Muslim terbesar. Dulu pertama, sekarang kedua, karena yang pertama sekarang Pakistan. Jadi tetap negara yang sangat seksi untuk dikalahkan. Nah, maka mari kita berjuang, gitu ya. Jangan sampai nanti kita menyesal semua undang-undang akan mendukung mereka. Sekarang tidak. Sekarang kita punya Pancasila, punya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian mengakui tentang hak beragama kita aja, kita sudah keteteran, gitu ya. Kita sudah sangat keteteran sekarang ini. Banyak orang yang takut berbicara, takut ini, takut itu dengan alasan diskriminatif, dengan alasan intoleran, dengan alasan tidak inklusif, gitu ya. Maka ya suatu ketika kalau itu akan terus begitu, ya jangan sampai kita menyesal nanti kita sebagai negara yang melegalkan itu. Nah, yang keempat adalah landasan yang seperti terlupakan, tapi sebetulnya dilupakan. Itu landasan filosofis, yuridis. Kita gunakan aja landasan filosofis Pancasila, sila pertama, landasan yuridisnya juga larangan-larangan, ya, kemudian alasan undang-undang agama dan sebagainya, landasan agama, landasan norma sosial budaya, dan juga dari dampak kesehatan harusnya digunakan terus untuk menghalangi gerakan itu. Jadi sebetulnya landasan agama tentang larangan zina, homoseksual, transgender itu paling lengkap dan detail ada di agama Islam. Walaupun sebetulnya pada agama lain juga terlihat ada, tapi tidak seperti di agama Islam, ya. Dan kita mayoritas penduduknya agama Islam, gitu. Nah, tapi sekarang mulai ada pengaburan larangan homoseksual di agama non-Islam. Jadi beberapa tokohnya mulai bergeser bahwa itu kan hak asasi manusia, gitu ya. Artinya kita menjadi sulit untuk mengatakan bahwa seluruh agama di Indonesia itu melarang, karena sudah mulai ada pergeseran di agama non-Islam. Nah, bahkan di agama Islam sendiri sudah mulai ada yang menafsir ulang larangan homoseksual dalam Al-Quran dan hadis, dilakukan oleh para feminis muslim. Jadi para feminis muslim sekarang sedang berjuang untuk bagaimana mencari ayat, membenarkan ayat untuk bahwa tidak ada larangan homoseksual. Ya. Padahal sebetulnya kalau di dalam Quran yang kita tahu, ya, tentang apa itu zina, itu fahisah, itu sangat jelas, ya. Di surat Al-Ankabut ayat 28, di surat Al-Isra ayat 32 itu sangat jelas sekali. Kelima, ini adalah selalu dijadikan perdebatan bagi orang-orang yang belum paham bahwa itu kan genetik, itu kan bawaan, kan bukan maunya. Itu kan takdir yang maha kuasa juga, gitu ya. Nah, sebetulnya bukti jelas dan mudah dipahami tentang faktor nature dan nurture ini, banyak fakta berbicara tidak ada gen homo atau bisek atau transgender. Ya, yang ada itu adalah biasanya adalah misalnya
ada kelainan hormonal, ada ketidakseimbangan hormonal sehingga misalnya seseorang menjadi melambai. Tapi itu bisa diperbaiki dengan sistem hormonal juga gitu. Atau misalnya orang yang minum obat tertentu dalam waktu sekian lama, kemudian hormon laki-lakinya itu berkurang sehingga kemudian ciri-ciri kelaki-lakiannya berkurang. Nah, kan sebetulnya bisa dikoreksi dengan sistem hormonal juga gitu. Dan ini hasil penelitian telah membuktikan ini semua, data-datanya banyak sekali ya, bahwa itu tidak ada fakta yang menunjukkan gen homo ya. Jadi bahkan orang yang lahir dengan homo orang yang kemudian dia twin, kembar gitu ya, satu bisa normal, satu bisa homo. Jadi artinya bahwa sebetulnya faktor nurture, faktor alam, faktor pengasuhan, faktor lingkungan yang membuat dia menjadi non-hetero. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan bagaimana perubahan sistem ya, pengkategorian homoseksuality di dalam DSM ya. DSM ini Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder. Ini kita lihat bahwa homoseksuality itu di DSM-1 dikategorikan sebagai sociopathic personality disturbance ya, kemudian sexual deviance, kemudian sexual orientation disturbance, kemudian lanjut menjadi ego dystonic homosexuality. Nah, pada saat 87 ada sedikit penurunan sexual disorder not otherwise specified. Kemudian pada tahun 94 itu omitted completely ketika para pengurus Asosiasi Psikolog Amerika itu ternyata para pengurusnya sudah non-hetero, banyak yang homo. Sehingga sebagai lembaga akademik ya, asosiasi akademisi di situ, harusnya melakukan kajian dulu, tapi tidak dilakukan kajian, tapi kemudian mengubah begitu saja karena alasan politis. Alasan ketika banyak pengurusnya sudah menjadi homo. Nah, ini saya tulis, saya sertakan di buku JSM ini, tulisan dari Dr. Bagus Riono, ya sangat bagus sekali tentang, ada di halaman berapa ya, nanti Bapak Ibu silakan membacanya. Berapa ini? Di suplemen bab 4 ya, jadi tentang politisasi ilmu psikologi. Jadi bagaimana di psikolog itu sekarang terbelah dua, psikolog yang umum dengan psikolog muslim. Psikolog muslim akan menyatakan bahwa homoseksual itu sebagai penyimpangan ya, sebagai penyakit. Tapi kalau psikolog umum mungkin iya mungkin tidak, tergantung agamanya, seberapa kuat agamanya. Sehingga hati-hati untuk berkonsultasi kepada seorang psikolog. Psikolognya mana dulu? Kalau kita mau berkonsultasi kepada psikolog, ternyata psikolognya yang pro LGBT, maka dia akan memberikan masukan, ya saran, ya nggak apa-apa, itu kan kamu terima aja, kamu harus terima gitu ya, artinya itu adalah bagian dari identitas kamu gitu. Nah, jadi perlu hati-hati, di Indonesia ada dua keterbelahan di dalam menyikapi tentang homoseksuality itu ya, dari aliran psikologi secara umum di kuliah-kuliah umum yang kiblatnya ke Amerika gitu ya, dengan yang sekarang sudah yang psikolog muslim yang telah diberikan nilai-nilai keislaman. Terakhir, Bapak Ibu, ini tentang saya sebagai ahli keluarga ya, tentang pentingnya lindungi keluarga Indonesia. Jadi bicara tentang OPSM ini, saya menggunakan tentang perlindungan keluarga. Lindungilah keluarga Indonesia sebagaimana juga diinikan oleh Allah ya, firman Allah di surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6 gitu ya. Jadi kan kita harus melindungi keluarga Indonesia dari hal-hal yang dosa besar yang akan membawanya kepada neraka. Jadi kala bencana mengintai keluarga, kebijakan strategis perlindungan keluarga penting ya, keberfungsian keluarga juga menjadi sangat penting, terutama dalam hal keberfungsian agama yang sekarang ini cenderung berkurang ya, memperhatikan akil balig laki-laki dan perempuan ya. Kapan akil balik, kita bisa tahu lebih awal tentang adanya sedikit misalnya disorientasi itu ketika awal, ketika ada misalnya ketidakstabilan hormonal, sehingga misalnya laki-laki menjadi punya ketertarikan kepada laki-laki. Kalau kita bisa mendeteksi lebih awal pada saat dia balik ya,
pada saat dia balik, maka sebetulnya punya ruang yang cukup besar untuk menetralkan, mengembalikan ke fitrahnya ya. Jadi kalau seorang anak laki-laki ketika mimpi basah yang dilihatnya adalah laki-laki, nah maka itu tanda awal bagi para orang tua untuk melihat bahwa anaknya kemungkinan SSA atau same-sex attraction, ada ketertarikan kepada laki-laki. Nah, oleh karena itu, kenapa? Artinya ada ketidakseimbangan hormonal, dan para orang tua harus mendeteksi sejak awal untuk kemudian mengembalikannya. Yang sering terjadi adalah ketika ada gejala SSA tapi terlambat untuk dikenali dan dia kemudian mendapatkan lingkungan yang tidak stabil karena kita tidak mengenalinya itu, dan kemudian lingkungan itu membesarkannya dan menguatkannya. Itu yang harus dilakukan oleh keluarga adalah pencegahan dari awal gitu ya. Jadi akil baliknya sangat penting untuk laki-laki dan juga perempuan. Ketika misalnya ada laki-laki yang melambai, itu 50% SSA. Ya, jadi sekitar 50% same-sex attraction. Kalau melambai itu 50%-nya dia punya ketertarikan kepada sesama jenis. Kalau setelah melambai itu kemudian dideteksi di masa kecilnya ada ada luka pengasuhan, ada track ya, ada keretakan, ada trauma gitu ya, maka dia bisa meningkat jadi 60%, 70%, deteksi lagi, kemudian nanti sampai kemudian berapa persen untuk peluang jadi SSA-nya. Nah, ini bisa dideteksi sejak awal kalau para orang tua dekat dengan anaknya dan anaknya mau cerita ya kepada orang tuanya, artinya bahwa anak trust kepada orang tuanya pada saat dia mimpi basah, pada saat perempuan juga kemudian berkembang, pada saat menstruasi ya. Nah, jadi keterampilan deteksi dini dan perilaku seksual menyimpang itu harusnya dikenali di keluarga oleh keluarga, karena orang lain tidak akan seintens ya, secare keluarga gitu. Punya guru ya guru punya muridnya 40 orang, nggak mungkin dia dekat dengan anak sedekat harusnya orang tua dengan anaknya gitu ya. Jadi kalau kita ingin mencegah, maka pertama adalah kuatkan keluarga, akan memungkinkan fungsi-fungsi agama, fungsi untuk perlindungan, protection kepada anak ya, itu adalah ada di keluarga. Jadi antisipasi dan pencegahan kejahatan seksual adalah inti dari perlindungan. Bagaimana agar keluarga itu lenting dan berketahanan. Artinya keluarga menjalankan berbagai fungsinya secara memadai. Jadi sekarang keluarga itu cenderung menghabiskan energinya untuk cari ekonomi. Subuh sampai malam, Sabtu lembur, Minggu lembur, sehingga yang namanya fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi proteksi, fungsi bahwa ada risiko mengajarkan ini itu tuh sangat minim, dan anak dibesarkan oleh gadget ya. Jadi kalau sekarang misalnya anak-anak sudah tidak peduli lagi dengan namanya orientasi seksual menyimpang, ya artinya akarnya adalah tidak ada yang memberitahu dia tentang itu. Jadi ngapain sih kita sok suci, kan dia juga baik gitu ya. Dia tidak tahu bahwa itu ada hukum haram dan sebagainya. Kapan dia dikasih tahu gitu. Nah, sehingga jangan heran ketika laporan dari beberapa pertemuan-pertemuan pembinaan pemuda, generasi muda di tingkat nasional, bahkan ada organisasi-organisasi, ada program-program tingkat nasional, itu kalau diskusi sudah terbelah dua, yang pro dengan yang tidak itu terhadap LGBT ya. Jadi menganggap LGBT ya nggak apa-apa, biarin aja, tahu dia itu haknya gitu ya. Itu udah 50-50 katanya Bapak Ibu ya. Dan saya dapat info juga ya, termasuk juga di IPB mahasiswanya juga ya sudah 50-50 gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita kuatkan di keluarga. Jadi makanya penting keterampilan hidup berkeluarga, tentang makna berkeluarga, tujuannya. Jadi kalau tujuan hidup berkeluarga untuk selamat dunia akhirat gitu, maka ayah ibu akan harus mampu membagi peran fungsi tugasnya ya dengan baik agar punya anak itu anugerah tapi juga tanggung jawab. Jangan hanya ingin punya anak tapi kemudian tidak bertanggung jawab bagaimana menjadikan anak itu sebagai generasi penerus yang akan kita harapkan untuk mendoakan kita ketika kita sudah meninggal gitu ya. Nah, oke, ini Prof. sudah habis ya. Habis ya. Nah, ini juga terakhir, jadi saya Bapak Ibu terakhir ya, pada saat berhadapan di ruang sidang judicial review di MK itu sangat menyedihkan sekali, karena sebetulnya yang kita perjuangkan tuh ingin melindungi kita, ingin menjalankan agama kita, tapi kita mendapatkan perlawanan yang luar biasa oleh teman kita sendiri, bahkan anak-anak muda, gitu ya.
yang pada dasarnya adalah ingin menghilangkan agama dari kehidupan kita. Jadi sebetulnya penolakan tentang usulan kami untuk memasukkan larangan LGBT, larangan zina, kenapa ditolak gitu ya? Kenapa sih pakai menolak dengan alasan HAM gitu? Jadi pada dasarnya adalah tidak melihat agama sebagai hal yang penting di dalam kehidupan kita. Ingin udahlah nggak usah bahas agama gitu dalam hidup itu. Jadi itu sebetulnya dasarnya kontestasi ideologi kita adalah ingin menghilangkan agama dalam kehidupan kita, termasuk di dalam keluarga gitu. Disitulah kemudian saya terpicu untuk bagaimana mengembalikan, mengidealisasikan bentuk natural family di Indonesia, yaitu dengan melabel keluarga Indonesia itu religius, hierarkis, harmonis. Religius itu kita semuanya religius kok. Sejahat-jahatnya orang tua, ternyata ketika punya anak masih tetap ingin anaknya soleh-soleha, memasukkan anaknya ke lingkungan yang baik gitu ya. Walaupun terjadi penurunan fungsi agama, itu diakui. Hierarkis itu pengakuan terhadap kepemimpinan laki-laki di dalam keluarga. Pembagian peran fungsi tugas bukan untuk mendiskriminasi, bukan untuk menindas perempuan, tidak. Tapi suatu kebutuhan agar ada perlindungan dan pembagian peran fungsi tugas dan harmonis. Jadi demikian, ini uraiannya tidak mungkin saya sampaikan. Jadi pada akhirnya ketika saya dari mulai penelitian sampai terlibat di dalam hal ini, maka sebetulnya tidak ada yang kebetulan ya. Allah tentunya telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz ya, bahkan untuk daun yang jatuh pun itu adalah karena takdir yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini juga mudah-mudahan saling menguatkan untuk kita melindungi keluarga, generasi penerus bangsa, masyarakat madani dan peradaban Indonesia. Demikian saya kembalikan ke Bu Rizda. Terima kasih. Baik. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Ais atas pemaparannya yang sangat menginspirasi dan juga membuka wawasan kita semua begitu ya. Dan juga mengajak kita berpikir kritis dan melihat dari sudut pandang yang lebih baik untuk melindungi keluarga kita semua. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada audiens yang ingin bertanya, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin hanya 1 atau 2 penanya dari audiens yang ingin bertanya bisa memberikan reaction raise hand, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Baik, jika belum ada, di kolom chat sudah ada pertanyaan, Prof, dari Pak Kamil ya. Man 9 Jakarta. Ada 2 pertanyaan terkait bagaimana memberikan pemahaman dan penjelasan kepada generasi Z dan yang lain mengenai bahaya CSE dan dampak psikologisnya di masa depan. Terkadang beralasan HAM dan lain-lain. Dan juga bagaimana upaya dan usaha menghindari hal-hal tersebut dengan bijak dan baik agar terhindar dari dampak-dampak negatif tersebut. Baik, mangga silakan Prof. Baik ya Pak Kamil. Pak Kamil terima kasih, ini aktif sekali saya lihat ya di chat. Jadi memang kita perlu menyediakan bahan-bahan untuk pendidikan kepada generasi Z yang sesuai dengan mereka ya dari segi bahasa dan sebagainya. Ada argumen yang sangat kuat untuk kita sampaikan. Tapi kalau menurut saya yang terlebih lagi adalah tentang pemahaman agama. Karena apapun, kalau tanpa pemahaman agama, mereka akan bisa jawab apapun gitu. Tentang hak asasi manusia misalnya. Hak asasi manusia itu kenapa sih menjadi satu-satunya alasan untuk membenarkan apapun. Padahal misalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Jadi selama memang hak asasi manusia itu, ciptaan manusia itu dipertuhankan, tidak diajarkan tentang ketauhidan, sulit kita untuk menjelaskan sehebat apapun tentang penjelasan ini. Jadi memang harus ada akarnya dulu tentang ketauhidan, sehingga mau menjelaskan yang lainnya itu lebih mudah. Pengalaman saya begitu, kalau tidak ya mereka tidak dipahamkan tentang agama ya, mereka akan membuat alasan bahwa tentang kemanusiaan itu akan didahulukan gitu. Kan kita harus menerima orang lain dengan baik. Kalau kita tidak menerima itu kita jahat loh gitu ya.
Nah, jadi seakan-akan kita itu orang jahat ketika kita tidak menerima, ya. Keragaman itu kita terima selama keragaman beda agama ya masing-masing, beda ras apalagi masing-masing. Tapi kalau udah perlakuan terutama bagi yang muslim, sesama muslim, kemudian melakukan penyimpangan ya tidak bisa kita terima. Nah, menjelaskan ini pun kan kalau misalnya tanpa alasan agama mereka bisa iya, bisa tidak, bisa terpengaruh atau tidak. Maka kemudian bagaimana sebetulnya memberikan landasan ketuhanan tentang penerimaan yang ketauhidan itu sehingga ada unsur kepatuhan di dalamnya. Disitulah kemudian fungsi keluarga itu diawali dengan menjelaskan tentang ketauhidan penerimaan terhadap yang maha kuasa bahwa kita ini diciptakan, bahwa kita ini lemah, kita harus taat dan patuh gitu. Kalau tidak taat dan patuh apa konsekuensinya? Selama ketauhidan tidak diajarkan, maka ya itu bebas, orang akan berpikir bebas aja tentang mau milih yang mana. Kita menjelaskan sebaik mungkin juga belum tentu diterima. Jadi syaratnya untuk kita menjelaskan adalah diawali dengan ketauhidan. Itu Pak Kamil. Kemudian apalagi ya Bu Rizda? Terkait usaha tadi ya, Prof. Sudah kan? Oh, sudah terjawab sepertinya ya, Ya. Pak Kamil. Baik, terima kasih Prof atas responnya. Ini ada satu audiens, mungkin satu lagi audiens yang ingin bertanya secara langsung. Dipersilahkan Ibu Mutmainah untuk open mikrofonnya. Ya, Oke, ya, silakan. jazakillah khair, Mbak Rizda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prof. Ais. Ya, maaf, mohon maaf ini off cam. Oke, nggak apa-apa. Ini saya tertarik, Masya Allah, luar biasa ya, ini ilmu yang sangat luar biasa, pencerahan buat kita ini, Masya Allah, saya jadi mendengarnya luar biasa, ada ngeri-ngeri, aduh ya Allah, ini apa namanya perhatian kita terhadap generasi penerus kita ya. Yang ini ingin saya tanyakan ini tentang tadi Prof yang apa tentang untuk mengetahui ya terutama saya punya anak laki-laki perempuan ya gitu kan terutama tadi yang kalau nggak salah disinggung tentang apa mimpi basah itu tadi saya kurang jelas ya eh, ke arah apa kalau misalkan apa kita ingin mengetahui ada penyimpangan gitu. Itu kan tadi kalau nggak salah dilihat dari mimpi basahnya. Sementara kan kita nggak tahu gitu kan. Eh, ya masalah itu gitu. Kadang-kadang sama anak juga nggak cerita gitu. Kayaknya agak agak tabu atau malu ya kalau untuk membahas masalah-masalah itu gitu. Itu bagaimana Prof pencerahannya? Baik, Bu Mutmainah. Jadi memang itu mungkin dulu ya kasusnya tidak terlalu banyak. Orang akan abai ataupun bahkan misalnya belum menjadi suatu pemahaman tentang pentingnya orang tua itu pendampingan pada saat anak itu balik. Nah, sekarang ternyata dengan pengetahuan yang didapatkan, bagaimana kan pada dasarnya itu bagaimana mencegah sedini mungkin bibit-bibit terjadinya orientasi seksual menyimpang. Ya, jadi orientasi kemudian ke perilaku. Ada yang berorientasi tapi belum berperilaku. Ada misalnya gay, ada dia SSA tapi tidak sampai melakukan perilaku gitu ya. Tapi dia tidak mau menikah dan sebagainya. Ada yang karena imannya baik, misalnya dia SSA tapi tidak mendapatkan solusi dan dia tidak melakukan perilaku yang perilaku seksualnya sendiri, tapi kemudian dia tidak menikah, tidak mau menikah dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian dari SSA jadi perilaku. Nah, artinya harus mencegah dari awal. Pencegahan dari awal kalau misalnya SSA, ini SSA ya, same sex attraction itu kecenderungan hatinya. Kalau ingin lebih awal adalah dari saat seseorang itu balik. Nah, khususnya untuk laki-laki pada saat mimpi basah itu ditengarai dari banyak para ahli kalau dia pada saat mimpi basah yang dilihat tuh laki-laki atau perempuan gitu. Kalau dilihat perempuan aman, artinya dia heteroseks. Tapi kalau misalnya yang dilihatnya laki-laki, maka dia ada SSA, same sex attraction. Nah, kalau misalnya dari awal orang tua itu dekat dengan anak, apakah ibunya ataukah bapaknya, anak itu cerita telah mimpi basah, terus kamu lihat siapa nak? Ya cerita gitu ya. Jadi punya gejala tentang bahaya itu sejak itu, sehingga sejak awal dia mengenali oh aman. Tapi kalau misalnya
Kenapa yang dilihatnya laki-laki, ketertarikan kepada laki-laki sampai mimpi basah, berarti kan ada masalah di situ. Nah, disitulah orang tua perlu memeriksakan apa tentang hormonalnya dan sebagainya. Dengan begitu, sejak awal orang tua akan mendeteksi kerentanan-kerentanan sehingga akan membuat treatment yang memastikan dia adalah hetero. Tapi kalau tidak mengetahui itu terlambat, ya, karena masalah malu, masalah tidak terbuka komunikasinya ayah dengan anak laki-lakinya atau bahkan ibu dengan anak laki-lakinya, ya SSA ini bisa berkembang. Jadi kemudian kuat karena SSA sendiri menyembuhkan SSA sendiri itu juga lumayan kalau sudah jadi ya, Bu Mutmainah. Saya ada kasus mahasiswa SSA datang ke saya di kampus, datang karena tahu bahwa saya bergerak dalam hal ini, tahulah gitu dia itu. Jadi untuk menyembuhkan dia sampai 1 tahun lebih itu harus dikawal terus. Jadi diberikan jalan keluar. Kamu jangan gabung lagi dengan si dia gitu ya. Pindah kos. Gimana Bu? Saya ingat terus. Kamu pindah rumah ke kakak kamu, kemudian main dengan ponakan kamu, kemudian libatkan semua energi agar tidak mengingat itu. Sambil zikir, sambil macam-macam gitu ya. Itu nyembuhinnya lama. Bahkan ada yang SSA sudah merasa sembuh, terus ke masjid gitu ya, ke masjid, kemudian di masjid ada yang pakai kolonnya si laki-laki lain itu, dan dia kambuh lagi gitu ya. Jadi memang kalau sudah keterlanjuran itu betul bisa disembuhkan, tapi energinya luar biasa berat. Oleh karena itu, pencegahan ini menjadi inti dari perlindungan. Dan di mana itu ya? Jadi keluarga, karena orang lain sehebat apapun, semerasa dekat pun dengan seseorang, harusnya tidak seperti keluarga, seperti ayah ibunya yang ingin menyelamatkan dia dunia akhirat. Maka ini kembali bagaimana orang tua betul-betul mengawal anak-anaknya ya, tentang orientasi seksualnya. Itu Bu Mutmainah ya. Di kami ada diskusi tentang itu, mangga nanti diikuti kegiatan-kegiatannya untuk sama-sama dikembangkan. Ciri-cirinya tidak ada yang persis banget, tapi kita bisa menduga gitu. Menduga kalau orang punya perilaku seperti ini kemungkinannya seperti apa gitu. Jadi nanti baru dites dengan tes yang lain. Itu mungkin Maaf, nyambung secara global aja, Prof. Ini untuk kita melihat ciri-ciri kan kalau untuk bercerita mimpi, kadang-kadang kan memang tidak ya gitu kan, jarang gitu yang bercerita, anak yang mau cerita tentang mimpinya gitu kan, kita juga kadang jarang nggak nanya-nanya kayak begitu kayaknya sesuatu yang ini. Kira-kira bisa nggak kita melihat dari ciri-cirinya kalau memang dia untuk antisipasi gitu? Oke, jadi saya tidak ingin menyampaikan ini kemudian dijadikan pedoman banget Bu ya, karena sebetulnya kompleks. Kompleks. Misalnya kalau suatu perilaku yang sangat terlalu memperhatikan bentuk tubuh, terlalu kemudian menjaga tubuhnya, ya, kemudian senang berdandan itu berlebihan. Jadi kalau sesuatu yang terlalu itu harus dideteksi. Kemudian dia terlalu dekat dengan seseorang sesama jenis. Kalau dipisahkan itu menimbulkan suatu reaksi yang seperti kehilangan. Hati-hati. Ya, jadi ada standar-standar nilainya itu bukan sesuatu yang sangat kaku, tapi kita sebetulnya memiliki kepantasan-kepantasan bagaimana seseorang itu berperilaku dengan lawan jenis, dengan sesama jenis gitu. Kalau misalnya dia cenderung dengan orang yang sama, sampai tidak mau dipisahkan, menunjukkan perhatian yang berlebihan dan sebagainya, maka kita harus hati-hati. Pilihkan lingkungan yang lain, pisahkan pelan-pelan gitu ya. Jangan sampai menuju kepada satu hubungan yang sudah lebih jauh. Saya punya banyak video, ibu-ibu, bapak-bapak, saya kumpulkan kemarin itu sebenarnya untuk hari ini, tapi memang waktunya nggak cukup ya. Ada 6 video yang menunjukkan secara terbuka sekarang anak-anak kita laki-laki itu nembak laki-laki itu terbuka dan teman-temannya nyorakin segala macam, mengerikan sekali ya. Itu
normalisasi lewat medsos, sehingga kemudian yang lainnya menjadi biasa begitu. Nah, ini juga bagaimana menghindari anak-anak kita terekspos oleh itu, sehingga kemudian memiliki normalisasi terhadap nilai-nilai itu. Jadi memang makin ke sini perlindungan kepada anak itu bukan hanya perlindungan bagaimana konten-konten itu mempengaruhi persepsinya, nilainya berubah, tapi juga kita tuh ternyata harus perlindungan secara fisik ya. Anak kemana itu kita harus tahu gitu. Jadi kita nggak pernah bisa menghalangi anak kita itu berpikir apa, karena dia mendapatkan stimulus pemikiran tertentu. Kita nggak bisa menghindari itu, apalagi dengan dia akses berbagai hal. Maka kekuatan ketauhidan sebagainya itu menjadi sangat penting sekarang ini, mengajarkan anak. Sementara sekarang ada ahli parenting itu yang melarang orang tua tuh mengatakan jangan ditakut-takutin anak tentang neraka, jangan gitu ya. Kalau anak nggak takut neraka, anak nggak takut akhirat, inilah akibatnya. Nggak ada yang ditakutin. Selama orang itu tidak takut akhirat, tidak takut neraka, Bapak Ibu, sulit untuk mengubah perilaku anak. Nah, tapi memang mengajarkannya secara memadai, sesuai umur dan sebagainya gitu ya. Tidak boleh nakut-nakutin berlebihan sehingga dia jadi parno, enggak, ya betul memang. Tapi juga bukan berarti nggak boleh mengajarkan itu sama sekali. Dengan alasan bahwa itu akan mengubah psikologisnya segala macam. Jadi sekarang juga banyak aliran-aliran pengasuhan yang sebetulnya tidak terlalu tepat untuk mengajarkan tentang ketauhidan. Karena kalau apapun selama dia tidak takut Allah, tidak takut hari akhir, maka dia sulit untuk mengajarkan mereka itu tentang perilaku. Ya. Jadi sekarang orang tua harus betul-betul ekstra, ya, extraordinary lah untuk mengasuh anak agar selamat dunia akhirat itu gimana, terutama berkaitan dengan seksualitasnya. Jadi nikah muda tidak boleh anak-anak, tapi juga hubungan seks menjadi nggak apa-apa, asal jangan hamil, gitu ya. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang sangat membingungkan bagi para orang tua, sehingga para orang tua sekarang memang dituntut Bapak Ibu berbagi peran fungsi tugas antara suami istri untuk melindungi buah hatinya. Demikian mungkin mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti bisa ada ruang untuk bisa kembali. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ais atas responnya dan alhamdulillah kita sudah sampai di sesi akhir diskusi pada hari ini yang saya rasa juga terlihat masih banyak yang ingin bertanya, begitu ya Prof ya. Tadi masih ada yang ingin raise hand dan juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat, namun karena keterbatasan waktu, jadi Sebelum lupa Bu Rizda, tadi kan udah terlanjur janji ya untuk yang pantun yang bagus. ya. Saya tadi sempat lihat dari Ibu Siti Nurhidayah yang bagus. Ke Oh, oke, pasar beli baik. ikan bawal, pulangnya mampir beli selasi. Apa ini? Apa kata apa ini? Ayo kita sebarkan buku Jangan Sampai Menyesal agar kembali kepada fitrah yang bersih. Nah, itu. Cakep. Alhamdulillah. Ibu Sri Nurhidayah di mana ya? Mohon alamatnya ya, nanti kita mikirim bukunya. Alhamdulillah. Siapa nih? Nanti supaya janjinya jangan sampai ingkar janji nih saya soalnya. Siap Prof, siap. Ke siapa nanti Ibu kirim alamatnya ya? Ke panitia mungkin? Ke panitia di grup IPB Kauniyah ya Prof ya. Oke, boleh Bu. Ya, nanti siap. sampaikan ke saya Bu ya. Punten. Ya, siap Terima Prof. kasih. Baik, ya, selamat Bu Sri Nurhidayah dan terima kasih Prof. Ais atas insight-nya yang sangat luar biasa dan saya pribadi juga merasakan bahwa materi ini tuh sangat jarang sekali bisa kita temukan begitu. Jadi banyak sekali informasi-informasi baru dan memang juga akhirnya membuka wawasan kita semua begitu ya dan juga akhirnya mengingatkan kita kembali begitu terkait fungsi keluarga yang paling utama dan juga pertama gitu ya sebagai pelindung bagi anak-anak kita semua begitu. Baik, sudah di sesi akhir dan mohon maaf ini agak melebihi Mungkin waktu. Bu Rizda satu lagi aja deh boleh. Oh, ada lagi. Yang kedua. Alhamdulillah. Coba nanti saya kirim. Silakan Prof. Bu Nuraini ya, Bu Nuraini mohon nanti alamatnya. Ya, baik. Alhamdulillah. Selamat kepada audiens yang mendapatkan buku ya. Nanti insya Allah akan dikirimkan oleh Prof. Ais. Namun untuk e-booknya tadi juga sudah di-share di kolom chat. Dan juga kepada Bapak Ibu juga bisa untuk mendownload Family di Play Store. Di sana juga ada berbagai macam e-book yang bisa diakses. Dan juga terkait inventory pengukuran keluarga. Jadi untuk Bapak Ibu yang
menggunakan Android begitu ya, bisa dicek di Play Store-nya Famlink. Di sana banyak juga ya e-book yang bisa diakses. Baik, alhamdulillah saya selaku moderator memohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu lagi, dan sekali lagi terima kasih banyak Prof. Ais atas banyak hal yang diberikan ya kepada kita semua hari ini, dan juga kepada para audiens serta panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Saya undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada moderator, Bu Risda, dan juga narasumber ya. Narasumber kita pada pagi hari ini itu Prof. Uis mengenai materinya yang sangat berharga ini, yaitu mengenai konsep SOGI ya tadi ya, mengenai Sexual Orientation, Gender Identity dan Expression, dan juga konsep CSE atau Comprehensive Sexuality Education, yang dimana bahayanya sangat bahaya tadi sudah dipaparkan ya. Baik, selanjutnya sebelum memasuki ke acara selanjutnya, saya mengingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan oleh operator di kolom chat. Ya baik, sudah dikirimkan, silakan diisi bagi para peserta webinar. Oke, selanjutnya akan diberikan sertifikat penghargaan. Boleh di-share screen kepada panitia. Ya, baik. Berikut merupakan sertifikat penghargaan yang Ada kesalahan teknis kali, nggak apa-apa nanti aja, Mas MC. Nggak apa-apa, nanti lagi aja. mohon maaf itu. Ya, ada kesalahan mungkin. Oke. Ada kesalahan, dan ini ada sertifikat penghargaan yang diberikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Ais Sunarti MSI sebagai narasumber webinar Inspirasi Ramadan segmen bedah buku pada kesempatan kali ini, yaitu pada rangkaian Semarak Ramadan IPB 1446 Hijriah dengan tema Light of Knowledge, yaitu dengan bedah buku dengan judul buku Jangan Sampai Menyesal. Baik, mohon diterima ya kepada Prof. Uis. Terima kasih banyak Prof. Uis. Terima kasih ya. Nah, baik, selanjutnya akan disampaikan beberapa pengumuman pada panitia. Boleh di-share screen kembali. Ya, baik. Pengumuman yang pertama yaitu berupa update donasi MBG dan juga MSG per 24 Maret 2025, di mana telah terhimpun dana sebesar Rp382.609.341 dengan total penggunaan hingga 20 Maret ini yaitu sebesar Rp422.650.000. Sehingga di sini terjadi defisit pada saldo yaitu sebesar minus Rp40.040.659. Kemudian untuk jumlah porsi penyediaan paket per 24 Maret 2025 ini untuk MBG yaitu sebanyak 16.800 porsi, sedangkan untuk MSG yaitu sejumlah 5.850 porsi. Kemudian bagi para jamaah yang masih ingin berdonasi, kita masih ada beberapa hari Ramadan lagi ya, dan juga berkesempatan untuk mencapai keutamaan Lailatul Qadar, yaitu di mana sedekah itu akan dilipat gandakan. Di sini kami menyediakan wadah untuk berdonasi bagi jamaah, yaitu di sini bisa berdonasi melalui kris atau barcode yang dapat di-scan, yaitu di Infak Al-Huriyah IPB, ataupun melalui bank, itu di sini ada Bank Syariah Indonesia dengan nama DKM AH Street Kas, dan juga Bank BNI yaitu dengan nama DKM Al-Huriyah IPB. Dan juga untuk catatan itu ditambahkan kode angka 6 di akhir nominal transfer. Nah, jika ingin berdonasi di sini
per MSG yaitu 15.000 dan juga per MBG yaitu 20.000. Di sini kami sangat terbuka ya untuk jamaah yang ingin berdonasi, yang ingin berbuat kebaikan di hari-hari akhir Ramadan ini. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, yaitu kami masih ada rangkaian ke depannya lagi, terutama khususnya untuk esok hari, yaitu kajian inspirasi Ramadan mengenai parenting yang akan disampaikan dengan narasumber Dr. Riyati Sri Hartini, MSc, SPKJ, yaitu merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa, yang dimana akan dilaksanakan dengan link Zoom yang sama, yaitu ipb.link/inspirasi/Ramadan. Ya, mungkin cukup sekian pengumuman yang dapat disampaikan. Saya selaku MC ingin mengingatkan kembali kepada jamaah untuk mengisikan presensi yang telah dikirimkan di kolom chat. Baik, kemudian telah sampailah kita semua kepada akhir dari penghujung acara pada webinar Inspirasi Ramadan pada pagi hari ini. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Prof. Uis dan juga moderator Bu Rizda atas kesempatannya untuk memberikan insight yang begitu berharga ya kepada kami semua yang memang masih kurang ilmunya ini mengenai konsepsologi dan juga CSI tadi. Dan juga terima kasih kepada peserta webinar yang masih senantiasa istiqomah, senantiasa mengikuti rangkaian-rangkaian webinar Inspirasi Ramadan yang diselenggarakan oleh DKM Al-Huriyah IPB ini. Kemudian saya ingin memohon maaf atas kesalahan perkataan maupun perbuatan yang saya perbuat selama memandu acara webinar Inspirasi Ramadan pada pagi hari ini. Ya, baik, saya akhiri untuk webinar Inspirasi Ramadan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan perbuatan. Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.